Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Nila Aswar, NIM 25 dari kelas C Ekonomi Sumber Daya Alam. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan soal yang sebelumnya telah diberikan oleh Bu Resti. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak? Jawaban saya iya, dengan alasan mengutip dari kompas.com, potensi sumber daya alam Indonesia meliputi kawasan hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar. Potensi hutan Indonesia sangat besar, mencakup kayu dan semua makhluk yang mendiami hutan. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Kemudian, lautan di Indonesia merupakan seperti yang telah kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Kemudian, lautan di wilayah Indonesia kaya sebagai berbagai jenis ikan. Sumber daya alam lautan berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai, dan pasir besi. Potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahunnya. Kemudian potensi laut Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009 di dunia. Kemudian minyak bumi atau yang lebih dikenal dengan petroleum adalah cairan kental coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang terdapat pada lapisan teratas dari beberapa kerak di kerak bumi. Minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan Listrik Negara Indonesia atau PLN sering sebagai pengguna minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Kemudian gas alam. Potensi gas alam Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan gas alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Dengan sumber daya alam berupa gas alam sebesar itu, menjadikan negara Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara tujuan ekspor gas alam adalah Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Kemudian sumber daya alam yang lainnya adalah batu bara, merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati yang tertimbun berjuta-juta tahun. Lapisan ini terputus dari udara langsung dan mendapat tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Nah, negara Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Di Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Kemudian negara tujuan ekspor batu bara Indonesia adalah Hong Kong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Thailand, dan negara Eropa lainnya. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik. Kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu sikap terhadap depresi dan kelangkaan di Indonesia, baik sumber daya hayati maupun non-hayati. Tidak seimbangnya antara kebutuhan manusia dengan komoditas adalah penyebab terjadinya masalah kelangkaan sumber daya. Kelangkaan merupakan kondisi di mana barang yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian sumber daya yang sulit diperoleh sebagai barang kebutuhan manusia disebut sebagai sumber daya langka atau terbatas. Kemudian sikap terhadap kelangkaan dan depresi sumber daya hayati non-hayati di Indonesia dengan yang pertama yaitu menyusun skala prioritas penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Selanjutnya, dengan menyusun skala prioritas dapat memperlihatkan kebutuhan mana yang benar-benar mendesak dan harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya yaitu menetapkan prinsip ekofisiensi. Penerapan prinsip ini ketika penggunaan sumber daya alam. Kemudian prinsip ini bertujuan untuk menggunakan sumber daya alam secara selektif. Dengan menerapkan ekofisiensi
tidak ada sumber daya alam yang terbuang sia-sia sehingga kelangkaan bisa dicegah. Kemudian menggunakan energi alternatif sebagai contoh, minyak tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apabila digunakan terus-menerus akan menyebabkan kelangkaan. Nah, agar menghindari dari terjadinya kelangkaan tersebut diperlukan energi alternatif untuk mengganti minyak tanah. Misalnya minyak tanah diganti dengan gas atau listrik ketika memasak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah pendapat eksploitasi sumber daya secara besar-besaran dengan alasan tujuan pembangunan. Menurut saya, masalah terpenting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan pelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek pelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Karenanya, dasar sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak mengeksploitasi melalui ekosistem pendukung kehidupan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya bertujuan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi di masa kini maupun masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan dan melihat keberlanjutan dari ekosistem lingkungan itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan konservasi berdasarkan jurnal yang sebelumnya telah direview oleh kelompok. Ya, ini pada jurnal mengenai dampak dan evaluasi kebijakan tambang batubara di Kecamatan Merubu. Kemudian pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa konservasi merupakan pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan yang didukung secara bijak untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi juga merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam itu sendiri. Sekian presentasi atau jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.